rasio hutang. Saya ingin pandangan masing-masing paslon mengenai rasio hutang saat ini dan aspirasinya untuk rasio hutang jika diberi amanat 2024 nanti. Paslon 1 terlebih dahulu. Ya, kami melihat rasio hutang yang ada sekarang itu sebenarnya di atas titik optimal. Kita bisa turunkan, kalau dalam visi misi kami menyebutnya 30% dari PDB. Kenapa? Dengan rasio yang sekarang, itu sebenarnya debt service ratio kita. Jadi bunga ditambah cicilan pokok dibagi penerimaan negara itu dekat 40%. Dan standar global yang dianggap aman itu 30%. Sehingga kita ingin turunkan hutang sehingga debt service ratio itu akan turun sehingga ini juga berdampak kepada rating kita. Dan menurunkan rasio hutang dari 38 ke 30%, itu bisa kita lakukan dengan relatif 5 tahun ini tanpa mencederai kondisi fiskal kita. Ada begitu banyak strategi yang bisa kita lakukan. Kenapa harus 30, Pak? Kalau memang ingin diturunkan dan emang masih alasannya adalah debt to service. Undang-undang kan 60 boleh, Pak. Nah itu ya, bagaimana tanggapannya? Kita menggunakan level 60% itu basisnya apa? Ada satu referensi, European Central Bank. Itu ada yang namanya convergent criteria, di mana negara-negara EU rasio hutang terhadap GDP-nya 60%. Rasanya itu referensi yang kita pakai. Tapi kita harus ingat, rata-rata tax ratio di negara-negara itu double digit 35-40%. Sementara tax ratio kita hanya 10,4%. Artinya kalau kita ingin menggunakan perbandingan secara apple to apple, seharusnya kita juga bukan 60%. Karena yang menentukan hutang terhadap PDB kita itu sebenarnya adalah kemampuan kita mengkonversi PDB menjadi tax. Nah, kita masih 10%, 10,4%. Negara-negara Eropa Barat itu rata-rata 40%, OECD 34%. Jadi menurut kami, kalau betul rasio hutang terhadap PDB ini kita dorong ke 60%, maka APBN kita nggak bisa digunakan untuk pembangunan. Kenapa? Debt service rasionya itu pasti 65%, 70%. 65% APBN kita gunakan untuk membayar pokok dan bunga. Sekarang saja, Mbak Safrina, untuk membayar bunga kita hampir 500 triliun, 400 sekian triliun. Sementara untuk belanja modal itu kira-kira hanya 60%-nya, hampir separuhnya. Jadi rasio hutang kita ini membuat kita tidak mempunyai kebebasan untuk memanfaatkan fiskal kita untuk melakukan sesuatu yang betul-betul diperlukan oleh rakyat. Even di 38%, Pak? Even di 38%. Kenapa? Karena tax ratio kita rendah sekali. Yang kedua, bunganya tinggi. Apalagi sekarang dengan hutang itu dikonversi ke menggunakan SBN, ORI, bunganya 6,4%, itu tinggi sekali. Belum lagi kalau tren ini berlanjut, maka ini akan mencederai pasar modal, mencederai real sector. Kenapa? Sekarang ini pasar modal kita menjerit. Reksadana nyungsep. Kenapa? Begitu pemerintah menerbitkan SBN, ORI, itu orang pada pindah ke reksadana. Dari capital market. SBN, dari reksadana ke SBN. Ya. Bahkan sistem keuangan kita juga menjadi tidak efisien. Misalnya, ada begitu banyak bank yang cost of fund-nya di bawah 1%. Cost of fund-nya. Kemudian tiba-tiba ada alternatif investasi dengan bunga 6,4%. Zero risk. Daripada bank ini memberikan kredit kepada UKM, kepada korporasi, kepada sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja, dia recycle aja uangnya, dia belikan SBN bunga 6,4%. Marginnya sudah di atas 5% dan zero risk. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut hemat kami perlu dicarikan jalan keluar. Kalau tidak, APBN kita tidak efektif, ekonomi kita tidak berjalan. Karena uang hanya berputar. SBN, bank tidak ke real sector. Pak, sebelum saya ke Pak Edi. Jadi kira-kira evaluasinya, poin-poin utamanya apa Pak untuk rasio utang saat ini 38? Akan kita turunkan ke 30%. Cara yang paling mudah begini, Mbak. Pemerintah kita itu punya SAL.
sisa anggaran lebih. Sekarang ini kira-kira 497 triliun. Saya yakin setelah APBN 2023 itu masuk, angkanya di atas 600 triliun. Artinya apa? Sebenarnya pemerintah kita tuh punya cash, tapi tersebar di banyak tempat. Oke. Kemudian pada saat yang bersamaan kita berhutang. Bayangkan, misalnya SAL yang 600 triliun itu bisa kita konversi hanya 200 triliun. Kita bisa menurunkan hutang 400 triliun seketika. Dan itu sudah 1,5 sampai 2% PDB. Itu langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum langkah-langkah selanjutnya. Misalnya kita akan mendorong kebijakan di mana pertumbuhan hutang itu harus di bawah pertumbuhan PDB. Sehingga rasio itu gradual akan turun ke level ideal menurut kami 30%. Oke, terima kasih banyak Bapak. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Gimana Bapak tentang hutang? Kemarin Pak Prabowo bilang kita masih aman kok, masih 38%, utang kita produktif kok. Bagaimana dari Anda Pak? Kalau dikatakan produktif sih iya, saya kira produktif utang kita. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, debt to GDP kita itu masih terbilang rendah meskipun 38%. Negara tetangga misalnya Malaysia, Thailand itu sudah 60% ke atas. Singapura 170% gitu ya. Jadi memang dalam hal ini penerimaan negaranya berbeda karena sana tax ratio-nya relatif tinggi. Tetapi Indonesia tidak terlalu banyak berbeda dengan Malaysia dan Thailand, gitu ya, tax ratio-nya. Hari ini kita melihat memang hutang kita sudah menyentuh 8.000 triliun. Ya. Tetapi maksud saya begini, hutang itu sesungguhnya tidak sebesar ini, andai kata waktu itu kita tidak mendapatkan musibah COVID. Seluruh dunia. Dalam 1 tahun, saya kira 2020 penambahan hutang kita hampir 1.300 triliun karena COVID. Untuk dana pemulihan ekonomi nasional, antara tahun 2020 sampai 2022, itu kebutuhannya 1.645 triliun. Jadi itu semuanya juga banyak dari hutang asalnya. Nah, jadi memang kebutuhan demikian. Jadi artinya apa? Hari ini, posisi hutang kita itu given seperti itu. Debt to GDP kita memang 38%. Normanya memang dari dulu kita selalu berpegang pada angka 30%. Ya, debt to GDP itu dianggap relatif aman. Ya. Jadi hanya menyetujui ya Pak ya, 30% itu memang relatif aman ya Pak? Relatif aman, karena memang secara historis seperti itu. Ya. Tetapi kita harus lihat sekarang, saya melihatnya dari aspek bagaimana sekarang kita, karena debt-nya sudah given 8.000 triliun, bagaimana sekarang kita meningkatkan pendapatan negara. APBN. Ya, pendapatan negaranya bagaimana? Ya, satu, tax ratio harus ditingkatkan tentu ya, 9,3% itu relatif rendah. Gitu ya. Kita harus tingkatkan dan banyak cara untuk meningkatkan itu. Kita sudah bicara berkali-kali mengenai ekstensifikasi, intensifikasi perpajakan ya. Itu tentu harus kita tekuni dan menurut saya itu bisa dilakukan dan itu bisa dilakukan kalau kita mengikuti peraturan yang sekarang ada saja dan kita tekun untuk menggunakan ekstensifikasi dan intensifikasi, kita bisa menaikkan tax ratio kita kurang lebih 0,6-0,8% per tahun. Itu saja sudah ada peningkatan dari pendapatan negara. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah melakukan penghematan. Dari mana? Dari subsidi. Banyak subsidi yang saat ini itu diberikan kepada masyarakat tetapi tidak dinikmati oleh masyarakat yang sesungguhnya berhak atas subsidi itu. Misalnya subsidi energi, Pertalite, LPG 3 kg itu tidak kecil, 173 triliun. Itu adalah subsidi untuk Pertalite, 93 triliun adalah subsidi untuk LPG 3 kg. 80% penikmatnya adalah masyarakat mampu. Gitu. Jadi kalau kita bisa kita bisa atur sedemikian rupa sehingga subsidi itu tepat sasaran, banyak sekali yang kita bisa savings dalam hal ini. Jadi saya kira selain meningkatkan pendapatan negara, tentu kita bisa melakukan penghematan di berbagai sektor yang mana ini menambah pendapatan negara tersebut. Jadi menurut kami hari ini kita masih relatif aman, 38%. Targetnya memang ya semacam rule of thumb, itu 30%. Dan kalau kita lihat negara-negara tetangga itu jauh lebih tinggi daripada kita. Nah, penerapan undang-undang yang maksimal itu, utang di 60%, menurut Anda seperti apa landasannya Pak? Ya, itu tentu kalau landasannya pemikiran seperti itu, kita kembali berkaca kepada debt service capacity kita, ya, kemampuan kita untuk membayar hutang. Kita kan dikenal sebagai good boy dalam arti pembayaran hutang itu tidak pernah kita kemplang gitu ya. Selalu kita Indonesia ini, ya. Pak, ya. Dan itu kan akan mempengaruhi ratings Indonesia. Begitu kita mengalami gejala gagal untuk membayar hutang, langsung ratingsnya itu akan turun dan sebelum turun pun itu pasar sudah bergejolak.
Surat utang Indonesia pasti akan meningkat dan banyak yang justru akan kemudian meninggalkan. Nilai surat utang Indonesia juga akan turun drastis dengan demikian. Jadi kita melihat bahwa debt service capacity kita sekarang masih cukup baik saat ini. Kalau kita sekarang melihat kemampuan Indonesia untuk membayar on time itu selalu terjaga. Andai kata pun kita memiliki permasalahan ketika waktu COVID dan lain-lain, ya mau tidak mau kita harus mengambil pinjaman baru untuk membayar cicilan bunga pokok ya dan membayar bunganya. Dan itu lumrah saja di dalam perusahaan saja kita seperti itu kok. Di rumah tangga pun kita seperti itu lakukan. Jadi saya kira rumah saja. Hari ini saya kira masih terjaga baik. 60% itu adalah sebuah angka yang saya kira belum pernah juga kita sentuh bahkan ketika COVID pun ya, jadi kita relatif aman menurut saya saat ini. Tinggal bagaimana kita mengelola utang itu ke depannya karena sekarang besaran hutang kita juga sudah sangat tinggi 8.000 triliun. Ya. Walaupun rasionya di 39 ya Pak. Jadi memang absolutnya di 8.000 triliun itu juga sudah sangat tinggi ya Pak dalam hal ini. Pak Edi, kalau misalnya Pak Prabowo mendapatkan amanah dan Mas Gibran mendapatkan amanah 2024 nanti, apa yang akan berbeda dalam adu strategi Anda mengelola hutang ini dibandingkan pemerintahan sebelumnya? Ya kita lihat memang debt structure kita sekarang kan harus ada beberapa risiko. Saya kira mungkin risk assessment yang dilakukan terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga kita hutang luar negeri kita juga cukup besar, tidak kecil. Dan hutang luar negeri itu kan kita memiliki sejumlah risiko. Satu risiko risiko nilai tukar. Ya, risiko interest rate yang naik, yang turun, ya, termasuk juga risiko bagaimana jatuh temponya. Jadi profil hutang kita itu seperti apa, dan itu harus kita perhitungkan dengan baik. Nah, kedepannya saya kira yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita juga bisa mendiversifikasi hutang kita lebih lanjut, terutama potensi dalam negeri saya kira masih besar. Ya memang ada kendalanya ketika kemudian surat utang, produk hutang negara lebih menarik, ya. Semuanya akan lari ke sana, gitu. Sehingga yang lain untuk menggerakkan perekonomian ya pendanaannya harus diambil dari sumber-sumber konvensional seperti perbankan, gitu ya, yang mana mungkin tingkat suku bunganya lebih tinggi. Tapi saya kira kedepannya Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu kita akan maintain hutang secara produktif, secara konservatif dalam arti kita akan sangat prudent untuk melihat hutang itu. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita tinggalkan seperti misalnya setiap tahun pasti anggaran kesehatan, pendidikan itu kan yang termasuk yang tertinggi, infrastruktur termasuk yang tertinggi juga, dan itu harus kita maintain ke depannya agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dan berkualitas pembangunannya. Oke, terima kasih Pak Edi sudah cukup jelas. Pak Anton, selamat malam Pak. Kemarin Pak Ganjar di debat minggu kemarin itu meng-highlight hutang itu yang harus diperhatikan adalah hutang infrastruktur yang berisiko, ya Pak ya. Itu maksudnya apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Begini, kita ambil tarik mundur lagi satu langkah. Misalkan aja kalau kita lihat ICOR kita, ICOR kita itu tinggi dan itu yang harus diturunkan karena itu menunjukkan bahwa investasi tidak terlalu memberikan daya dorong yang cukup kuat terhadap growth. Output kita ya. Ya terhadap output kita ya. Nah ini yang larinya dan kebanyakan belakangan ini adalah terhadap infrastruktur. Bahwa infrastruktur itu perlu ya, connectivity, interconnectivity perlu ya. Tetapi bagaimana kita melakukan spending di tempat-tempat yang kualitas spendingnya tersebut cukup baik. Infrastruktur kalau kita lihat belakangan ini muncul beberapa masalah di dalam perusahaan-perusahaan terutama beberapa BUMN yang memang memfokuskan pada konstruksi. Jadi ada suatu sistem yang agak diberikan beban yang lebih di sana. Dia seharusnya lebih sebagai kontraktor. Tetapi belakangan ini karena mungkin mau lebih cepat, itu juga dilakukan menjadi sebagai investor sehingga harus menanggung beban risiko dari infrastruktur yang sudah jadi yang kemudian harus dijual. Ada beberapa contoh infrastruktur yang tidak bisa dijual ya. Tapi kalau itu memang penting ya harus ya silakan gitu ya. Perlu dibiayai juga oleh hutang. Nah, itu dalam arti kehati-hatian di dalam jangan sampai penggunaan dari hutang itu sendiri tidak produktif, tadi kata kuncinya. Produktif dan juga jangan sampai tidak bisa menghasilkan suatu return yang cukup
tinggi. Return dalam arti growth perekonomian kita yang cukup bisa tinggi, yang nantinya akan memberikan timbal balik di masa depan, income yang juga meningkat, dan juga tercermin di dalam GDP growth yang bisa meningkat pula. Sehingga ujung satunya lagi adalah rasio hutang terhadap PDB atau GDP, itu kalau PDB-nya sendiri bisa bertumbuh dengan cukup cepat, itu akan bisa dikelola dengan cukup baik dan bisa akan menjadi lebih turun. Karena di sini produktivitas menjadi bagian yang penting sebenarnya untuk itu. Makanya perlu dikelola. Nah, pemilihan di dalam penggunaan hutang tersebut, terutama spending yang ada, itu memang harus yang benar-benar produktif tadi. Walaupun kita tidak menafikan bahwa kemarin ini tiba-tiba hutang kita naik karena memang dibutuhkan untuk pembiayaan COVID. Dan jangan lupa, ini yang menjadi salah satu kehati-hatian yang harus kita lihat lagi dalam beberapa waktu ke depan. Setahun, 2 tahun, dan dalam periode berikut ini, pembayaran kembali hutang-hutang tersebut, termasuk yang burden sharing ke Bank Indonesia, itu lumayan tinggi. Setiap tahunnya hampir sekitar 100 triliun. Nah, bagaimana kemudian kita mencoba mengelola hutang ini supaya benar-benar bisa di satu pihak membayar pasti, tapi di lain pihak juga harus bisa dengan mengeluarkan hutang yang juga bisa lebih relatively murah. Relatively murah. Ya, relatively murah. Cost of dari mengeluarkan hutang tersebut murah. Terus timingnya juga tepat karena beberapa kali kejadian terjadi permasalahan tadi yang sempat juga disinggung. Itu ada mungkin karena lihat timing pasarnya udah front loading, keluarkan dulu hutang, numpuk, tetapi ternyata spendingnya masih belum. Akhirnya numpuk cash kita cukup besar gitu ya, yang akhirnya entah itu tercermin di dalam SAR kita yang juga meningkat dengan pesat, itu kan sebenarnya idle money. Nah, itu menimbulkan cost yang cukup besar. Itu satu. Kedua, untuk menekan cost dari hutang itu sendiri, juga salah satunya adalah siapa sebenarnya yang seharusnya menjadi investor. Kalau kita lihat terutama di dalam negeri, ini yang juga harus dikembangkan. Siapakah mereka? Yaitu asuransi, pasar modal, reksadana, investor jangka panjang, pension funds. Ini yang masih belum terlalu berkembang nih, yang terutama asuransi dan industri asuransi dan kemudian pension funds ini. Padahal mereka adalah bisa menjadi yang justru bisa menyerap. Kalau demand-nya cukup besar, berarti harganya mungkin akan bisa ditekan. Jadi instrumen alternatifnya di lagi ya Pak? Lebih ke sana gitu loh. Sehingga yield-nya pun tidak perlu terlalu tinggi lagi. Dan biaya-biaya kepada berikutnya ke depannya, itu akan bisa menekan biaya-biaya bunganya. Ya, tanpa harus melakukan sesuatu perintah untuk menurunkan suku bunga dan sebagainya gitu ya. Di sini, dan termasuk juga tentunya bekerja sama, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk coba bagaimana mengelola entah itu termasuk inflasi di dalamnya supaya cost of funds bisa menjadi lebih rendah. Jadi itu salah satu titik yang mungkin ini. Dan ya tentunya tadi seperti yang satunya lagi adalah spending kita harus relatif lebih produktif, menghasilkan GDP growth yang mungkin akan bisa lebih tinggi, yang juga bisa digunakan untuk pemerataan, tetapi dengan demikian, oleh karena itu, dengan demikian itu akan bisa memotong rasio utang yang relatif tinggi. Sudah begitu jelas. Sebelum saya ke Pak Didi, saya ingin singkat saja Pak dari Pak Anton. Rasio hutang saat ini 38% dengan beberapa variabel penerimaan PDB seperti tax itu masih 9-10% gitu ya nilainya. Menurut Anda bagaimana Pak saat ini keadaan hutang Indonesia? 38% itu adalah hutang pemerintah dan terutama pemerintah pusat ya. Tapi kalau mau memperhitungkan
hutang dari public sector Ya. itu sudah bisa mencapai 72% sebenarnya. Public sector di dalamnya termasuk adalah BUMN dan beberapa lembaga-lembaga Oke. BLU yang lainnya. Oke, Pak. Nah itu yang hampir setiap kalau kita perhatikan struktur dari APBN kita, memang defisitnya itu ditahan Di di sekitaran bawah 3%. 3%, kecuali waktu pandemi. Ya. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari financingnya di bawah itu, ada titik-titik di mana negative financing dalam bentuk quote-unquote investment, dalam bentuk PMN terhadap BUMN. Ya, ya, ya. Nah ini kan yang harus yang akan menaikkan hutang juga jadinya. Nah ini yang perlu discrutinize Oke. benar-benar. Apakah memang perlu? Sehingga nanti strategi yang lainnya adalah bagaimana BUMN atau risiko dari fiskal itu coba dipetakan dan coba dilihat, terutama kaitannya dengan BUMN, dicoba dilihat mana yang memang benar-benar public service organization yang mungkin harus Ya. berada dan Ya. harus mungkin disupport, atau bagaimana apakah BUMN tersebut bisa menjadi yang komersial tanpa harus mendapatkan support dari pemerintah dan harus bisa hidup dengan baik, atau kalau yang jelek ya coba diskutinize dan tidak tidak mempunyai peran dari public service tadi, ya sudah tutup atau jual, sehingga akhirnya bisa untuk menutupi hutang yang ada. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Anton, ini begitu komprehensif. Saya ingin Pak Didi tanggapannya. Ini sebelum kita mengakhiri segmen ini Pak Didi akan menanggapi, nanti akan dijawab di segmen berikutnya. Pak Didi silahkan tanggapannya sebelum saya lempar ke Pak Anggito, silahkan. Bukan Pak Anggito dulu ya. Enggak apa-apa, silahkan Pak Didi Saya- yang di studio. Oke, saya punya beberapa catatan ya. Saya ini Ya. skeptis ya. Pertama karena peran saya di sini. Yang kedua karena saya memang posisi saya sepanjang masa sebagai ekonom ya harus kritis ya. Ya, silahkan Pak. Saya skeptis ya. Pasar di dalam bisnis ataupun di luar secara teoritis itu berbeda dengan posisi di lapangan ya. Apa akar masalahnya dari utang ini? Yang pertama Pak Anton tadi menyebutkan ekonomi harus tinggi supaya rasionya menjadi rendah. Nah, Indef skeptis juga tidak akan sampai 5% tahun depan ini. Dan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan itu tidak mudah. Untuk 7% seperti waktu zaman Orde Baru diperlukan 10% industri tumbuh. Sekarang cuma 3-4%. Tidak mudah. Ditambah lagi ICOR tinggi Pak. Ya, pernah 2016 saya mengundang Presiden Jokowi, beliau hadir semua nih. Ya, Pak Jokowi jangan belusukan di gorong-gorong, nggak ada apa-apanya itu, nggak ada apa-apa. Yang ada itu industri tumbuh rendah sekali. Oh ya, saya akan nasihati. Sekarang hilirisasi, ya baru setelah 7 tahun telat, tetapi daripada tidak sama sekali ya harus dilanjutkan. Nah sekarang termasuk dari Mas Wija ya, punya sisa anggaran kan? Dulu saya pernah ngutik-ngutik sebagai staf khususnya Menko Perekonomian, ada 300 itu. Tapi nggak bisa, susah. Karena ada di bupati, ada di gubernur, ada macam-macam. Mau ditarik, itu sudah masuk di bank. Itu memerlukan kediktatoran khusus dalam tanda kutip. Ya. Ya. Kemudian yang Pak Edi tadi ya, untuk menurunkan dari 38-30, political marketnya susah. Pak Edi sendiri kan sama dengan saya sudah pernah di DPR. Jadi utang ini adalah produk dari political market, di mana pelakunya itu ribuan. Dan teman-teman di DPR itu perebutannya kenceng sekali. Sehingga untuk mengurangi 0,5% daripada satu komisi saja, itu effortnya luar biasa. Jadi karena itu sebenarnya jalan yang tidak mempengaruhi proses politik itu adalah pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan ekonomi saya skeptis. Prediksi Indef itu cuma 4,8%, nggak akan sampai 5%. Nah sehingga utang ini masalah berat, apalagi ditambah utang bunga, utang pokok itu hampir 10 triliun dibacakan, ditambah social expenditure karena kita negara sosialis terbesar di muka bumi, hampir negara sosialis terbesar. Ya. Dan juga kita saran saya ini perlu perlu ada suara yang kuat dari kampus ataupun dari oposisi, check and balances yang kuat. Jadi posisi saya skeptis ya.
Oke. dengan ini sehingga Ada tanggapan tersendiri untuk Pak Anton, Pak? ya untuk Pak Anton tadi yang saya katakan tadi bahwa beliau mengatakan ya Ya. lebih fair untuk melihat utang itu juga dengan utang publik Ya. harus dihitung. Ya. Politik ini kan gampang seperti Ya. anggaran di Undang-Undang Dasar, anggaran itu 20% pendidikan. Sama politisi diputar-putar, yang diputar-putar ke Kementerian Kemenhub, semua. Itu dianggap pendidikan juga, Oke. training atau jalan-jalan. Nah, jadi di politik itu Ya. persentase itu bisa dipolitisir lah. Tapi kita harus keras untuk melakukan Oke. check and balances ya. Baik.